Program pembangunan kesehatan di Indonesia saat ini masih diprioritaskan pada upaya peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak atau biasa disingkat dengan KIA. Prevalensi anemia pada anak prasekolah yaitu pada usia 0 hingga 5 tahun di seluruh dunia mencapai 47,7% dari seluruh total populasi yang menderita anemia. Prevalensi tertinggi ada di Asia Tenggara sebesar 65,5% dan di Indonesia mencapai 44,5%. Nah, bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional tahun 2022 yang setiap tahunnya diperingati pada tanggal 23 Juli, saya Maulida Hartati kali ini akan berbincang santai pada podcast Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul bersama Dr. Roni Trilaksono, spesialis anak. Sebelumnya saya perkenalkan, Dr. Roni ini adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul. Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Mbak Maulida apa kabar? Alhamdulillah dok, sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast Bincang Santai hari ini dok. Sama-sama, terima kasih sudah diundang. Iya dok. Nah Sobat Sehat, kali ini kita akan berbincang mengenai anemia bersama Dr. Roni. Nah namun sebelum lebih jauh kita berbicara tentang apa itu anemia dan jenis-jenisnya, mungkin Sobat Sehat dan kita semua perlu tahu apa itu anemia ini dok. Oke, jadi sebelum kita bicara lebih jauh ya Mbak Maulida ya, kita mulai dari anemia itu sebenarnya apa sih? Gitu ya. Anemia itu sebenarnya adalah gejala. Jadi gejala dari suatu penyakit. Jadi anemia itu sendiri bukan diagnosis, tapi hanya gejala. Sehingga gejala apa yang muncul dari anemia? Anemia gejalanya adalah kadar hemoglobinnya lebih rendah dari rentang normal. Sehingga untuk tahu anemia atau tidak perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk cek darah. Dan khusus untuk anak-anak, maka rentang normal hemoglobin dalam darah ini tergantung dari usia. Jadi kelompok usia tertentu maka rentang normal hemoglobinnya itu berbeda-beda. Gitu. Dan kalau kita menemukan anak dengan anemia, maka harus dicari tahu penyakitnya ini apa. Karena tadi anemia kan hanya gejala saja. Dok, ya. Iya, jadi harus dicari penyakitnya ini apa gitu. Nah, apa ini penyebabnya dari anemia ini dok? Ya, jadi anemia sendiri ini penyebabnya banyak ya, penyakitnya ini banyak. Yang pertama adalah karena kekurangan nutrisi. Mikronutrisi seperti zat besi, asam folat, terus ada vitamin B12 ya. Jadi kelompok pertama adalah karena kekurangan mikronutrisi tadi. Terus masalah yang kedua itu adalah adanya perdarahan. Jadi misalkan kecelakaan, perdarahan ya, darahnya banyak yang hilang, maka kadar hemoglobinnya juga ikut turun gitu. Terus yang ketiga adalah masalah di pabrik produksi darah di dalam tubuh kita, yaitu di sumsum tulang. Gitu. Jadi sumsum tulangnya tidak bisa memproduksi dengan baik. Contohnya pada penyakit-penyakit kanker darah ya. Jadi darahnya juga Hb-nya rendah, sel darah putihnya rendah, gitu, dan lain sebagainya. Dan penyebab yang lain yaitu adalah pemecahan sel darah merahnya ini terlalu berlebihan. Gitu. Jadi sel darah merah itu punya usia 120 hari. Jadi kalau sebelum 120 hari dia sudah pecah, akhirnya kadar hemoglobinnya ikut turun. Nah, penyakit yang menyebabkan pemecahan sel darah merah ini beberapa diantaranya karena infeksi seperti malaria gitu ya, atau ada kelainan genetik, contohnya talasemia. Jadi anemia ini tadi termasuk dalam gejala dari talasemia ini tadi dok ya? Betul sekali ya. Nah, boleh dijelaskan sedikit dok mungkin tentang talasemia itu tadi? Iya, jadi dari sekian banyak penyebab anemia ya Mbak Maulida tadi sudah saya sebutkan, paling sering saya jumpai di sini di praktek sehari-hari itu dua. Satu adalah talasemia tadi yang sudah kita bahas, sama satu lagi adalah anemia karena kekurangan zat besi. Nah, jadi talasemia itu gejalanya anemia. Tadi penyebabnya adalah karena sel darah merahnya ini lisis atau pecah, gitu karena ada kelainan genetik. Talasemia sendiri ada 3 kelompok, ada talasemia yang minor. Minor tuh artinya dia ringan saja, mungkin nggak bergejala sama sekali. Mungkin di antara kita di sini juga ada yang talasemia minor tapi nggak ada gejala, itu pun bisa. Terus yang kedua adalah talasemia yang intermediate, dia ada gejala tapi ringan. Mungkin dia butuh transfusi beberapa kali dalam sebulan gitu karena menyebabkan gejala penurunan hemoglobin gitu ya di anemia. Dan yang terakhir adalah talasemia yang
berat yang mayor. Kalau thalassemia mayor ini secara fisik kita lihat anaknya ini khas sekali bentuknya. Jadi bentuk wajahnya, terus kondisi perutnya, warna kulitnya, dan gejalanya itu adalah dia butuh transfusi darah setiap bulan. Jadi sebulan sekali dia harus datang untuk transfusi karena tubuhnya tidak bisa memenuhi sel darah merah sendiri. Dia butuh sel darah merah dari orang lain, jadi harus ditransfusi. Gitu. Jadi itu adalah 3 macam thalassemia. Oke, baik dok. Nah ini lanjut kita bicara tentang anemia defisiensi zat besi tadi dok ya. Pada anak banyak juga terjadi, khususnya di Kabupaten Tapin dok ya. Betul. Apa itu bedanya dengan anemia pada umumnya tadi dok? Ya, jadi anemia defisiensi besi atau kita sebutnya ADB ya. Iya. Itu adalah anemia, gejala anemia yang diakibatkan karena kekurangan zat besi. Zat besi ini adalah salah satu komponen pembentuk darah. Gitu. Jadi kalau zat besinya kurang, berarti sel darah merahnya juga akan kurang gitu, sehingga muncullah anemia. Nah, anemia defisiensi besi atau ADB ini menjadi suatu hal yang sangat mengkhawatirkan, khususnya pada anak-anak balita di bawah 5 tahun dan juga pada remaja putri. Karena pada anak-anak di bawah 5 tahun, apalagi yang di bawah 2 tahun, zat besi ini sangat penting untuk perkembangan anak. Kan ada yang mungkin Mbak Maulida pernah dengar 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu salah satunya butuh zat besi. Zat besi ini ya yang akan selain tadi ya untuk supaya nggak anemia, supaya perkembangan anaknya itu baik. Sehingga kalau ada anak kekurangan zat besi, otomatis anemia, gejalanya adalah kurang darah, sehingga perkembangan otaknya juga kurang, sehingga anaknya juga akhirnya perkembangannya tidak optimal. Oh gitu. Kalau gejalanya biasanya yang terlihat seperti apa dok? Ya, untuk kalau ADB ini gejalanya satu tadi anemia ya. Nah anemia sendiri kalau kita dulu sering dengar iklan mungkin ada pucat, lemah, letih, lesu, 5L gitu ya betul. Cuma yang jadi masalah ini adalah pucat. Pucat ini kalau misalkan ada orang tua yang setiap hari ketemu anak, ya dia mungkin tidak terlalu notice bahwa anaknya ini pucat. Mungkin dikiranya putih gitu. Tapi kalau bagi tenaga kesehatan ya yang ketemu pasien sehari-hari gitu ya, ngelihat anak baru datang kok pucat ya. Orang tuanya mungkin denial, enggak pucat tuh biasa aja. Atau mereka tidak paham bahwa itu tuh adalah pucat karena setiap hari ketemu gitu. Jadi gejalanya ya tadi betul 5L, termasuk adanya pucat, cuma sering terlewat karena masalah pucat ini tidak selalu dikenali sama orang tua. Oh, pucat gitu. ini ya dok. Iya. Kenapa dok anak-anak ini rentan mengalami ADB ini tadi? Ya karena gini, pertama tadi kan kita bilang ADB adalah kekurangan zat besi. Iya. Jadi zat besi itu alhamdulillahnya ini ada di transfer dari ibu hamil ke janin. Gitu. Jadi ibu ini selama mengandung dia akan mentransfer zat besi ke anaknya, ke janin yang ada di dalam perutnya. Dan setelah lahir, sehingga anak lahir itu sudah membawa simpanan zat besi, tabungan zat besi di dalam tubuhnya. Dan selama 6 bulan pertama kalau dapat ASI eksklusif, maka zat besi itu juga terkandung dalam ASI. Sehingga si bayi ini mendapatkan ASI yang eksklusif, hanya ASI saja, maka zat besinya akan semakin cukup dalam tubuhnya. Pada bayi-bayi yang prematur itu sampai dengan usia 4 bulan, maka kandungan zat besi dalam ASI juga mencukupi. Gitu, sehingga tadi pertanyaannya adalah kenapa bisa terjadi ya Mbak Maulida ya, karena setelah umur 6 bulan nih, setelah ASI eksklusif akan mulai makanan pendamping ASI gitu. Tapi banyak orang tua yang masih belum paham pemberian empasi yang baik seperti apa, sehingga yang dimasukkan ke dalam makanannya si baby ini kurang zat besi gitu. Banyak orang tua yang lebih takut anaknya nggak makan sayur. Jadi datang-datang, dok anak saya nggak suka makan sayur. Tapi jarang sekali ada orang tua yang datang, dok anak saya nggak mau makan daging gitu. Padahal padahal zat besi itu paling banyak kandungannya di daging-dagingan, protein hewani gitu. Dan yang diserap oleh tubuh itu adalah zat besi yang berasal dari protein hewani gitu. Jadi memang masih salah kaprah gitu, banyak masyarakat kita yang masih takut anaknya ini nggak mau makan sayur gitu. Jadi padahal lebih takut lagi harusnya kalau nggak makan daging. Gitu. Jadi itu adalah salah satu penyebab banyaknya anemia defisiensi besi.
pada anak-anak ini tadi ya dok ya. Nah kalau kita lihat ini prevalensi kejadiannya juga kan paling banyak pada remaja putri juga ya dok ya. Betul. Nah sebenarnya jadi berpengaruh nggak dok jenis kelamin ini terhadap kejadian anemia defisiensi zat besi ini? Iya, jadi kalau anemia tadi kita kembali ke awal definisinya ya. Jadi gejalanya adalah gejala anemia itu adalah kadar hemoglobin lebih rendah pada anak-anak. Di bawah 12 tahun itu tidak dibedakan laki-laki dan perempuan untuk kadar hemoglobin. Tapi setelah remaja ke atas sampai dewasa itu ada dibedakan laki-laki dan perempuan. Sehingga kalau sudah remaja 12 tahun ke atas memang prevalensinya lebih banyak di perempuan. Bahkan di Riskesdas tahun 2018 itu di Indonesia dikatakan anemia pada remaja putri itu mencapai hampir 50%. Gitu. Jadi memang jenis kelamin khususnya yang perempuan lebih tinggi prevalensi anemianya dibanding yang laki-laki. Tapi pada usia di atas 12 remaja tadi berarti ya. Kalau yang masih anak-anak bisa menyerang laki-laki, bisa menyerang perempuan. Gitu. Nah terus dampaknya nih dok, kalau misalnya sudah ada kan tadi gejalanya 5L tadi ya, terus dibiarkan nggak tanggap ya orang tuanya dok, itu gimana dok? Dampaknya berbahaya nggak kalau tidak mendapat penanganan yang cepat dan tepat? Iya. Jadi kadang-kadang tuh bukan orang tua yang membiarkan, tapi orang tua nggak tahu anaknya anemia ya, karena setiap hari ketemu anaknya masih bisa main gitu ya. Tapi orang tua tidak tahu bagaimana mengenali anemia defisiensi besi. Gitu. Jadi karena pucat kan dia setiap hari ketemu ya, jadi mungkin nggak tahu anaknya pucat. Tapi sebenarnya ada gejala lain yang harus dikenali nih yang karena anemia ini kan terjadinya pelan-pelan Mbak Maulida. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk nih anak anemia. Tiba-tiba. Beda sama kalau anemia karena perdarahan. Misalkan dia habis kecelakaan, darahnya keluar banyak, langsung anemia. Tapi kalau anemia defisiensi besi ini pelan-pelan. Jadi gejala yang bisa dilihat ada namanya gerakan tutup mulut, GTM, nggak mau makan itu juga. Salah satu dari gejalanya. Nggak mau makan ya, terus anaknya itu lebih banyak ngantuk. Jadi sering ngantuk gitu ya. Mungkin dikiranya lucu. Anak kecil sukanya tidur udah nggak rewel, nggak main gadget ya. Tapi ternyata kebanyakan ngantuknya ini merupakan gejala dari anemia bisa juga gitu. Jadi kalau kita bukan sebenarnya pertanyaannya mungkin bukan kalau kita biarkan ya, kalau nggak tahu orang tuanya terus datang paling sering nih Mbak Maulida saya temukan orang tua itu datang anaknya misalkan batuk pilek setiap bulan sakit. Dok bulan kemarin habis ketemu dokter sekarang ketemu lagi batuk pilek lagi diare lagi, itu juga bisa salah satu tandanya. Dan banyak mudah sekali sakit berarti mudah sakit betul. Dan banyak sekali datang keluhannya misalkan diare atau batuk pilek ya, ternyata saat rawat inap diperiksa darahnya HB-nya sudah rendah gitu. Jadi sudah baru ketahuan ternyata anak saya anemia, ternyata anak saya kurang darah. Setelah ditanya ternyata iya dok anaknya nggak mau makan sayur. Nah padahal terus ditanya lagi terus dikasih makannya apa, daging pun juga nggak diberikan gitu. Jadi ya itu karena tidak tahu dibiarkan akhirnya anaknya ada yang datang sudah HB-nya 3. Normalnya berapa dok kalau anak-anak? Normalnya tergantung usia ya, tapi rata-rata 11,5 sampai 12 ke atas. Jauh sekali kalau 3. Jadi ada yang sudah sampai harus ditransfusi darah. Gitu. Jadi kalau sudah sampai yang seperti itu pucatnya jelas kelihatan sekali. Tapi ya orang tua juga mungkin karena setiap hari ketemu ya nggak tahu bahwa itu pucat. Dikiranya anaknya batuk-batuk terus nih dok gitu. Diare terus nih dok, waktu diperiksa ternyata darahnya juga ada anemia gitu. Jadi kalau dibiarkan begitu saja atau tidak diketahui, tidak dikenali, maka jatuhnya anak sering sakit jadinya gitu. Terus bahkan bisa butuh transfusi darah. Gitu. Dan perkembangannya terlambat gitu. Perkembangannya mungkin dan juga ininya IQ-nya juga berbeda. Anak-anak yang defisiensi besi sama yang enggak itu juga berbeda. Jadi prestasi di sekolah juga bisa turun gitu. Terus kalau pengobatannya bagaimana dok? Pengobatannya kalau untuk pengobatan anemia defisiensi besi karena kekurangan zat besi kita kasih zat besi. Itu aja selesai. Gitu. Nah lalu kan biasanya orang tua nih bingung nih kalau sudah pengobatan ya dok ya sudah transfusi tadi. Lalu pulang ke rumah bagaimana dok cara mengatur pola makan atau nutrisi pada anak itu tadi ya dok. Nah apakah ada makanan yang dianjurkan atau ada pantangan biasanya kan? Iya jadi kalau untuk mengobati anemia defisiensi besi ini butuh waktu. Ya kalau misalkan transfusi
4 jam selesai HB-nya naik, tapi masalahnya belum selesai. Kalau pola makannya belum diperbaiki. Ya, jadi tadi transfusi darah bisa dilakukan kalau ada indikasi HB-nya sudah terlalu rendah. Terus diberikan suplementasi atau terapi zat besi. Sama makanannya harus makanan yang mengandung zat besi. Makanan yang mengandung zat besi adalah protein hewani, daging-daging merah gitu ya. Ikan juga bisa diberikan gitu. ya. Hati ayam, hati sapi itu bagus sekali. Cuma banyak sekali masyarakat yang mengira bahwa anak-anak apalagi umur 6 bulan nih baru mulai empati nggak boleh dok makan daging. Gitu banyak sekali yang lebih memilih hanya sayuran atau pure buah. Nah itu yang masih kurang tepat. Iya, banyak yang seperti itu kan. Pengalaman saya pribadi juga kan lebih banyak pure itu tadi. Iya, padahal pure itu ya hanya untuk selingan saja. Utamanya harus mengandung salah satunya protein hewani. Gitu. Nah dok, pada anak-anak yang menderita anemia defisiensi zat besi ini tadi bisa disembuhkan nggak dok sebenarnya? Bisa, anemia defisiensi zat besi otomatis bisa diperbaiki ya. Kadar hemoglobinnya bisa diperbaiki, cadangan zat besinya juga bisa ditumpuk supaya bebas dari anemia defisiensi besi. Cuma masalahnya adalah kalau dia sudah mengalami komplikasi dari ADB ya, misalkan sudah terjadi stunting ya. Stunting adalah suatu hal yang irreversible kan. Jadi sudah satu hal yang komplikasi stunting salah satunya kan berkaitan erat tuh sama dengan ADB. Jadi kita bisa memperbaiki ke depannya supaya tidak terjadi, tapi apa yang sudah berlalu, ya misalkan dia sudah berkali-kali sakit, ya sudah kejadian berkali-kali dia rawat inap misalkan gitu. Gitu. Terus bisa kambuh lagi nggak dok? Bisa. Bisa kembali rendah lagi berarti HB-nya tadi ya dok? Jadi anemia defisiensi besi itu terjadinya kan pelan-pelan, nggak ujuk-ujuk anemia, ada perjalanannya. Jadi zat besi dalam tubuh kita tuh ada zat besi yang disimpan. Kita punya gudang zat besi. Ada juga zat besi yang bersirkulasi di dalam darah. Dan ada zat besi yang berfungsi untuk tadi perkembangan, untuk kegiatan sehari-hari gitu ya, ada fungsinya. Nah kalau misalkan anemia kekurangan zat besi itu nggak langsung terjadi, tapi pelan-pelan zat besi yang di gudang ini akan berkurang sedikit-sedikit, lama-lama di gudangnya habis, terus yang disirkulasi juga habis, baru terjadi anemia. Perlu waktu yang panjang juga ya dok ya. Nah ini saya pernah membaca beberapa artikel nih dok. Nah jadi saya mau tanya mitos atau fakta nih dok. Anak yang sering mengunyah es batu itu loh dok. Ada kan itu, atau anak yang sering minum teh atau makan nasi goreng. Itu benar nggak dok bisa menyebabkan anemia defisiensi zat besi? Kalau nasi goreng yang nggak ada protein hewaninya bisa. Oh nasi goreng tok ya. Nasi goreng tok, nggak ada daging-dagingnya. Terus habis makan nasi goreng minumnya teh, bisa. Teh itu mengandung zat tanin yang bisa menghambat penyerapan zat besi. Gitu. Jadi percuma juga misalkan sudah makan daging-dagingan, minumnya teh. Percuma karena nanti yang diserap jadi ya nggak terserap ya, nggak terserap. jadi zat besinya. Betul, jadi dari zat besi yang terkandung di makanan, contohnya di daging-dagingan ya, yang diserap di usus tuh hanya 10-20%-nya. Gitu. Kalau sayur-sayuran hanya 1-2%. Jadi milih mana, mau daging atau mau sayur, kan enakan daging ya, lebih banyak 10-20% yang diserap. Tapi kalau kita minumnya teh, minum kopi, nah itu akan menyebabkan menghambat tadi penyerapan zat besi dari makanan. Gitu. Jadi kalau misalkan punya anak-anak kecil atau remaja putri, kalau pergi-pergi kemana ke makan di restoran, minumnya jangan es teh, karena teh itu akan menghambat penyerapan zat besi. Eman-eman kan kita sudah makan, udah bener makannya mengandung zat besi, ternyata minumnya teh. Gitu. Jadi memang sebenarnya teh ini bukan untuk makanan. Bukan minuman untuk mendampingi makanan ya dok ya. Iya. Apalagi buat anak-anak. Itu sore bukan untuk makan. Buat anak-anak kalau bisa dihindari. Oh memang teh ini kalau untuk anak-anak dihindari ya dok? Iya, karena tadi dia menghambat penyerapan zat besi gitu. Jadi kalau teh ya kita aja yang udah dewasa. Kalau anak-anak kalau bisa jangan dibiasakan karena rasanya kan enak ya minum teh apalagi dok, manis. Nanti kalau anak sudah suka dengan teh susah dilepasnya. Jadi ada juga saya punya pasien ngedotnya tuh teh. Jadi kasihan banget HB-nya pasti rendah gitu. Terus kalau masalah es batu, kalau cuma ngunyah-ngunyah es batu sih dia tidak akan langsung menyebabkan anemia kekurangan zat besi ya gitu.
Gitu. Nah selanjutnya ada lagi nih dok, mitos atau fakta bahwa makan mie instan bisa menurunkan resiko anemia defisiensi zat besi. Kalau mie instan yang mengandung dagingan bisa nurunin ya. Atau Tapi yang rata-rata kan difortifikasi zat besi ya dok? Iya, kalau mengandung sebenarnya kalau mie instan kalau buat anak-anak ya itu hanya untuk selingan aja ya, bukan buat makanan utama gitu. Jadi tidak tepat kalau kita memberikan mie instan untuk anak-anak sebagai makanan utama 3 kali sehari atau terlalu sering. Ya itu hanya untuk makanan rekreasi aja, hanya untuk coba-coba sesekali gitu ya. Untuk anak-anak ya dok ya. Betul. Lalu apakah benar nih dok, biasanya kan cara mengetahui kalau seseorang mengalami anemia itu kan kita lihat dari ini ya dok, kelopak mata bagian bawah ini katanya kalau pucet itu artinya kita kurang darah katanya gitu. Benar nggak sih dok sebenarnya cara seperti itu? Iya betul, jadi kita melihat di kelopak mata bagian dalam ya. Iya. Bukan yang kelopak mata luar tapi yang di bagian dalam kelihatan lebih pucat. Sama ada cara lain lagi yang lebih mudah itu lihat telapak tangannya. Dibandingkan dengan orang yang normal. Kalau anak yang pucat dibandingkan dengan tangan pemeriksa dibandingkan itu kita terlihat merah, sedangkan tangan anak yang pucat pasti kelihatan sekali. Jadi pucat. Bisa terlihat. Selain itu juga bisa dilihat dari bentuk kukunya. Ada kukunya juga kenapa dok? Kuku pada anak-anak yang sudah mengalami anemia defisiensi besi itu disebut spoon nail atau kuku sendok. Jadi kukunya itu cekung ke dalam. Jadi bentuknya seperti sendok. Saya nggak memperhatikan dok. Iya. Gitu. Kalau kondisinya sudah ADB yang sudah parah itu kelihatan ada bentuknya spoon nail sebutannya. Nah, namun cara yang lebih tepatnya berarti pemeriksaan cek darah itu ya dok? Cara definitifnya harus cek darah dulu. Darah. Nah, kalau untuk pemeriksaan HB pada anak dan remaja nih dok, perlu nggak dilakukan secara berkala dok? Iya, jadi kalau rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu kami merekomendasikan screening atau penapisan itu di usia 1 tahun hanya untuk melihat saja. Jadi meskipun anaknya baik-baik saja, nggak ada keluhan, kita screening cek darah untuk melihat gitu. Selanjutnya pada usia 1 tahun. Sedini usia 1 tahun. Selanjutnya ya nanti dilihat bisa setiap tahun atau kalau ada gejala bisa diperiksa gitu. Berarti memang harusnya ada pemeriksaan ya dok ya? Pada screening. usia 1 tahun itu. Screening. Tapi masyarakat biasanya nggak tahu dok. Iya betul, banyak yang nggak tahu dan kadang itu orang tua anak-anak ini mengatakan kasihan dok anaknya disuntik. Iya, diambil darahnya itu kasihan. Padahal lebih kasihan lagi kalau sudah anaknya kejadian defisiensi besi. Ya, jadi sebenarnya lebih kasihan itu kan daripada cuma disuntik. Nah, jadi ya harus diubah mindset orang tua. Terus kalau sesudah 1 tahun tadi dok, berapa kali lagi jangka waktunya dok? Kalau misalkan 1 tahun, usia 1 tahun kita ambil darah ya, kita lihat ada anemia dan mengarah ke kekurangan zat besi, kita kan akan terapi. Biasanya setelah kita terapi, kita akan evaluasi sekitar 1-2 bulan. Nanti kita lihat hasilnya sudah membaik atau belum. Tapi kalau hasilnya normal, screening setahun sekali cukup. Setahun sekali. Oke, baik dokter. Nah ini terakhir nih dok, pesan dokter untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Tapin. Iya. Ya, jadi kalau untuk pesan-pesan untuk ayah bunda nih ya, yang anak-anaknya khususnya masih balita atau yang punya anak remaja putri khususnya, jadi harus paham bahwa mereka anak-anak balita dan juga remaja putri ini rentan sekali mengalami anemia ya. Jadi jangan ragu untuk screening, memeriksa darah ya. Kalau bingung mau ceknya apa, bisa periksa ke dokter dulu ya, menanyakan apa yang harus diperiksa gitu dan jangan lupa untuk pola makan ini diperbaiki ya, mengandung protein hewani. Bagi bayi-bayi yang baru memulai makanan pendamping ASI juga ayah bunda jangan takut untuk memberikan makanan yang mengandung protein hewani dan juga jangan takut memberikan makanan pendamping ASI dari pabrikan yang terfortifikasi zat besi gitu, karena kadang-kadang mereka merasa nggak mau memberikan makanan pabrikan gitu, yang padahal boleh saja dikombinasi dengan empasi buatan sendiri gitu. Nah baiklah Sobat Sehat, dengan begitu berakhirlah podcast Bincang Santai kita pada hari ini. Terima kasih kepada Dr. Roni sudah berbagi ilmu dan pengetahuan pada hari ini bersama Sobat Sehat semuanya.
Nah, dan untuk Sobat Sehat, terima kasih sudah menyaksikan podcast ini sampai selesai. Semoga perbincangan kita hari ini membawa berkah dan manfaat. Sampai jumpa pada podcast Bincang Santai selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul dan berikan like dan komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're the only one on my mind lately. A gift from above, oh how you complete me. Up early morning, you come and you wake me. We sit as the sun lights our face. I look into your eyes as you look to me. Now here we are, soon parents to be. Can't hold back my tears, can't hold back my smile. I feel so close to you.